Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyimpanan dan pengemasan. Prinsip-prinsip penerapan pendugaan umur simpan produk pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Pertama, pangan harus terbebas dari hal yang membahayakan konsumen ketika dikonsumsi, yaitu seperti bahaya kimia, fisik, dan biologi. Yang kedua, harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi, diolah sebelum diedarkan atau diperdagangkan. Menerapkan persyaratan sanitasi dan higien atau jenis dan batas maksimum yang diizinkan. Kemas pangan yang sesuai. Yang kedua, mutu pangan, yaitu pangan memenuhi kriteria daya guna atau mutu tertentu, misal mutu sensori seperti warna, rasa, aroma, tekstur, dan penampakan. Yang kedua, spesifik untuk setiap produk pangan. Yang ketiga, mengalami penurunan selama disimpan. Pengertian mutu. Yang pertama, kelompok sifat khas pada produk pangan yang membedakan produk satu dengan yang lain. Yang kedua, berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, bersifat spesifik. Setiap produk pangan memiliki kriteria mutu yang berbeda-beda dan khas. Yang berikut, jenis mutu bahan pangan. Yang pertama, mutu indrawi, contohnya sensori. Yang kedua, mutu fisik, contohnya kelengketan, kekerasan, dan kekentalan. Yang ketiga, mutu kimia, contohnya seperti kandungan nilai gizi, penurunan vitamin C, dan perubahan warna. Yang keempat, mutu mikrobiologi, contohnya jumlah mikroba yang tumbuh pada produk. Yang berikutnya yaitu mutu produk pangan. Yang pertama, mutu eksterbal, kriteria yang dapat diindra, dilihat, diraba tanpa harus dicicip oleh konsumen. Yaitu yang pertama, warna. Warna meliputi intensitas, gloss, dan keseragaman. Yang kedua, bentuk, yaitu rasio antar dimensi dan keseragaman. Yang ketiga, bau, yaitu aroma. Yang keempat, ukuran seperti dimensi, berat, dan volume. Yang kelima, bentuk seperti kondisi permukaan halus atau kasar. Yang keenam, penampakan atau penampilan, yaitu ada atau tidaknya kerusakan, cacat, dan lain-lain. Yang berikut, mutu internal, kriteria mutu yang dapat dideteksi setelah konsumen mencicipi atau mengukur atau analisis produk tersebut. Yang pertama, cita rasa, seperti kemanisan, kemasaman, rasa pahit, rasa sepat. Yang kedua, tekstur, seperti kekerasan, keempukan, kerenyahan, kesegaran, dan kealotan. Yang berikutnya, zat gizi, itu jumlah atau kuantitas komponen zat gizi, komposisi, dan kelengkapan zat-zat gizi. Yang berikut, mengukur mutu sensori secara objektif. Yang pertama, viskometer, yaitu untuk mengukur kekentalan. Yang kedua, turbidimeter, yaitu untuk kekeruhan. Yang ketiga, lab colorimeter untuk warna. Yang keempat, whitemeter untuk derajat keputihan. Dan yang kelima, teksturmeter untuk kekerasan, kerenyahan, kekenyalan, elastisitas, dan kelengketan. Yang keenam, of flavor, yaitu untuk gas kromatografi. Yang berikut, identitas kriteria mutu. Yang pertama, mutu sensori, meliputi warna, tekstur, aroma, dan rasa. Yang berikut, yang mempengaruhi mutu dan umur simpan. Yang pertama, karakteristik produk. Yang kedua, teknologi pengolahan. Yang ketiga, pengemasan dan teknologi pengemasan. Yang keempat, kondisi penyimpanan, distribusi, dan handling. Yang berikut, umur simpan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhatikan umur simpan suatu produk, yaitu meliputi mutu bahan baku, kondisi pengolahan, kondisi pengemasan, kondisi penyimpanan, atau distribusi. Yang berikut, faktor eksternal atau lingkungan penyimpanan.
Yang pertama, pengaruh suhu penyimpanan. Itu mempercepat reaksi kimia dalam produk. Yang pertama, reaksi Maillard atau interaksi gula pereduksi protein, yaitu pembentukan warna coklat. Yang kedua, oksidasi lemak, yaitu ketengikan. Yang ketiga, oksidasi komponen sensitif oleh suhu, yaitu kehilangan vitamin C, DHA atau EPA. Yang berikut, pertumbuhan mikroba atau kapang, seperti kapang atau bakteri atau ragi. Yang kedua, pengaruh cahaya, yaitu yang pertama, mendorong terjadinya reaksi oksidasi, perubahan warna, kerusakan vitamin yang sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, pengaruh oksigen. Yang pertama, reaksi oksidasi lemak, yaitu ketengikan, pertumbuhan mikroba. Mikroba yang butuh oksigen atau aerobik, yaitu tanpa oksigen tidak berkembang. Mikroba yang tidak butuh oksigen atau anaerobik, itu dalam pengakengan. Yang keempat, pengaruh kelembaban. Yang pertama, perubahan awet makanan itu dapat mendorong pertumbuhan mikroba pembusuk atau patogen. Yang kedua, penyerapan air seperti kehilangan kerenyahan. Yang berikutnya yaitu kerusakan kimia. Itu dapat terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan. Yang kedua, melibatkan faktor eksternal dan internal. Yang berikut contohnya reaksi oksidasi lemak menjadi tengik. Yang kedua, reaksi pencoklatan non-enzimatis seperti perubahan warna dan aroma. Yang berikut, susu dapat berangsur menjadi berwarna kecoklatan selama penyimpanan disebabkan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Yang berikut, vitamin C akan mengalami kerusakan selama penyimpanan. Yang berikut, produk snack, gorengan akan mengalami ketengikan disebabkan oksidasi lemak. Yang berikut, pengendalian kerusakan kimia. Yang pertama, pengendalian suhu. Kedua, penggunaan antioksidan. Dan yang ketiga, penggunaan kemasan vakum, absorben, dan gasinet. Yang berikut, produk olahan pangan. Yang pertama, kompleks, itu berbagai macam bahan baku dan BTP. Yang kedua, komponen-komponen yang saling berinteraksi, contohnya seperti kerusakan kimia dan fisik. Yang ketiga, menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan mikroba, seperti kerusakan mikrobiologis. Yang berikutnya, produk pangan. Yang pertama, produk pangan mengalami penurunan mutu selama penyimpanan, yaitu interaksi antar komponen kimia dalam produk, interaksi komponen kimia dengan lingkungan. Yang kedua, penurunan mutu produk dihambat dengan penggunaan kemasan yang sesuai, kondisi penyimpanan dan faktor lainnya yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, memiliki batas kadaluarsa. Mengapa produk mutu pangan menurun? Yang pertama, reaksi antar komponen pangan selama penyimpanan, interaksi kimia antar komponen pangan dengan lingkungan, yaitu suhu, kelembaban, oksigen, cahaya, logam, dan lain-lain. Yang berikut, pertumbuhan mikroba, yaitu kapang, kamir, dan bakteri. Yang berikut, penanganan yang salah selama penyimpanan atau distribusi. Antara lain A. Kerusakan fisik, kemasan bocor, atau penyok. Contoh penurunan mutu selama penyimpanan. Yang pertama, reaksi Maillard menyebabkan perubahan warna. Semakin tinggi suhu, laju kerusakan meningkat. Yang kedua, oksidasi asam lemak tidak jenuh memicu pembentukan baut tengik pada produk yang digoreng. Lalu kerusakan dapat dipicu oleh suhu, oksigen, enzim lipoksigenase. Apa umur simpan produk pangan? Umur simpan adalah waktu antara proses produksi dan kemungkinan paling akhir produk tersebut dikonsumsi, di mana karakteristik produk tersebut masih tetap sesuai dengan beberapa aspek berikut. Yang pertama, produk sesuai dengan standar keamanan, tidak dikompromikan. Yang kedua, mutu diterima sesuai harapan konsumen, penting untuk bisnis.
Per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, bagian ke-8, keterangan kadaluarsa, pasal 34. 1. Keterangan kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Yang kedua, keterangan kadaluarsa bagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga, dalam hal pangan olahan memiliki masa simpan atau sama dengan 3 bulan. Keterangan kadaluarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat, dalam hal pangan olahan memiliki masa simpan, bulan. Keterangan kadaluarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Keterangan kadaluarsa bagaimana dimaksud pada ayat 1 mendahului tulisan, baik digunakan sebelum. Yang keenam, keterangan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dicantum terpisah dari tulisan, baik digunakan sebelum dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kadaluarsa dapat berupa A, baik digunakan sebelum, lihat pada bagian kaleng, atau B, baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol. Perubahan mutu, fisik, kimia, mikrobiologi, organoleptik selama pengolahan dan penyimpanan pangan. Pengertian mutu. Mutu adalah hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Yang kedua, mutu akan sangat dipengaruhi oleh individu konsumen, yaitu industri, pedagang perantara, pasar swalayan, rumah tangga. Yang ketiga, kunci mutu memberi value yang diharapkan konsumen. Standar atau syarat mutu pangan, yaitu sebagai salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi. Yang kedua, persyaratan perundang-undangan. Yang pertama, standar identitas. Yang kedua, dinyatakan atau pernyataan pada label. Yang ketiga, mencegah adulterated foods. Yang keempat, pegangan buat inspeksi. Yang kelima, pegangan buat sertifikasi. Macam-macam standar. Yang pertama, standar pemerintah. Yang kedua, standar perdagangan. Yang ketiga, standar perusahaan. Food ingredient. Yang pertama, main ingredient. Yang kedua, functional ingredient. Yang pertama, micronutrient ingredient atau vitamin dan mineral. Yang kedua, non-nutrient ingredient, yaitu probiotik, polyphenol X. Yang ketiga, food additives. Komponen kimia penyusun bahan pangan. Yang pertama, air. Yang kedua, karbohidrat, pati dan gula. Yang ketiga, protein, yaitu asam-asam amino. Yang keempat, lemak atau lipida, yaitu asam-asam lemak. Yang kelima, vitamin larut air, B, C, larut lemak, A, D, E, K. Yang keenam, mineral atau makro dan mikro elemen. Air terikat dalam bahan pangan, yaitu air monolayer. Yang pertama, terikat secara kimia dengan ikatan hidrogen dengan komponen bahan pangan, yaitu protein, karbohidrat, dan garam. Yang kedua, air bersifat stabil, mempunyai sifat dari sebagian solid atau terikat kuat, umumnya tidak membeku, AW kurang dari 0,3. Yang ketiga, sulit dihilangkan dari bahan pangan. Air multilayer, air kurang terikat kuat dibanding monolayer, lebih mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan dibandingkan dengan air monolayer. Air bebas. Yang pertama, air kondensasi. Yang kedua, secara fisik terikat dalam metrik komponen bahan pangan. Yang ketiga, lebih mudah terlepas dibanding air pada multilayer. Karbohidrat, pati, glikogen, gula, selulosa, pektin, gum, dan lain-lain. Sifat fungsional, pemanis, menentukan tekstur dan bahan pengapsulasi. Lipid, sifat fungsional, pembentukan gel, pengemulsi, water holding capacity, pembentukan busa, pembentukan adonan, pembentukan serat. Protein mono di triglisakarida, sifat fungsional,
Perubahan mutu selama pengolahan dan penyimpanan. Selama pengolahan dan penyimpanan pangan terjadi perubahan fisik, warna, tekstur, dan lain-lain karena reaksi kimia dan mikrobiologi.